kehidupan ini tidak akan menghancurkan kita. Ya, saya garis bawahi, tidak akan menghancurkan kita. Seberat apapun percobaan dan pencobaan di dalam hidup ini tidak akan menghancurkan kita. Tetapi respon kita terhadap persoalan itu adalah hal yang menjadi dasar bagaimana keputusan kita merespon setiap persoalan hidup kita. Ini yang menghancurkan kita jika kita salah di dalam merespon setiap pencobaan dan percobaan di dalam hidupnya. Nah, respon kita bagaimana terhadap setiap pencobaan? Ada dua hal yang harus kita pahami tentang hal ini. Yang pertama adalah jika kita merespon setiap pencobaan itu adalah kita ini adalah seorang yang menjadi korban. Kita ini akan selalu apa? Jika pencobaan itu datang, kita selalu akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Bahkan yang lebih parah adalah menyalahkan Tuhan. Pernah dengar kan Bapak Saudara, orang-orang yang mengeluh Tuhan sih kayak gini, ini kan Tuhan kan gitu. Ini yang paling parah nih. Atau kalau enggak, ini kan gara-gara babe gue nih, bapakku nih yang enggak bener nih, yang enggak bisa kasih sesuatu apa-apa buat aku. Atau yang mengatakan gini, teman-temanku sih orang-orang yang begini. Itulah respon orang-orang yang selalu mengatakan bahwa dirinya adalah korban. Lalu respon yang kedua adalah ketika percobaan itu datang, jika kita menempatkan diri sebagai seorang murid. Nah, ini yang kita harus lakukan adalah jika kita seorang murid, pastilah kita ini akan bersyukur setiap pencobaan dan percobaan datang. Itu berarti apa? Kita belajar sesuatu lagi tentang apa? Contoh kata, persoalan tentang yang menyinggung tentang perasaan itu akan membuat kita itu belajar gini. Oh, mungkin saya masih sombong. Mungkin saya harus berbenah dengan diri saya. Bagaimana keadaan ini menjadi demikian? Sikap seorang murid itu akan belajar dari setiap pencobaan dan percobaan yang terjadi. Demikian Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mental seorang murid itu bagi orang yang ingin menang terhadap setiap percobaan. Tapi seorang korban akan selalu menyalahkan orang. Nah, seperti apapun percobaan-percobaan yang kita alami, sekali lagi saya katakan tidak akan membuat kita hancur. Tergantung dari respon kita. Mari kita belajar dari apa yang diajarkan yang ditulis oleh seorang nabi terkenal, Nabi Yeremia dalam kitabnya Kitab Ratapan. Nah, saya bacakan dulu. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 27 akan saya bacakan buat saudara. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 27. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari, tiap pagi, besar setiamu. 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 27 yang terakhir adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saya akan spill sedikit tentang kisah Yeremia. Kitab Ratapan ini